Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali dalam suasana yang masih sama seperti kemarin, masa pandemi corona. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, dan apapun yang kita pelajari mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Baiklah anak-anakku semua, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Biridzaillah bi syafaati rasulillah bi qabuli hajatina musyafil qalbi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini nanti akan menjelaskan tentang produksi, apa itu distribusi, konsumsi, kemudian peran-peran pelaku ekonomi tersebut, kemudian menjelaskan peran pelaku ekonomi dan menjelaskan model diagram antara pelaku ekonomi yang ada. Jadi tujuan pembelajaran adalah kita tahu peran masing-masing rumah tangga. Jadi ada rumah tangga produksi, distribusi, dan rumah tangga konsumsi. Baik, yang pertama adalah produksi. Jadi produksi itu adalah tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berlangsung di sebuah pabrik, tetapi memecah batu kali menjadi pecahan kecil sehingga dapat digunakan untuk bangunan, itu juga termasuk produksi. Jadi apa yang dimaksudkan produksi? Produksi adalah kegiatan memproduksi, menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi produksi itu kegiatan membuat, kemudian membangun, menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Ingat bahwasanya yang dijual itu tidak hanya barang tapi juga jasa. Nah, ini ternyata yang dinamakan dengan produksi. Batu asalnya besar dari kali kemudian dipecah-pecah kecil, ini juga termasuk produksi. Jadi produksi itu tidak hanya yang ada di pabrik, tapi kita melakukan kegiatan seperti ini juga termasuk kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan mengolah, ya, menciptakan, membuat atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Itu namanya produksi. Kemudian produksi kegiatan ekonomi ada produksi barang, kemudian ada produksi jasa, ya. Ini produksi sebagai kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Ya, ini tujuan utama daripada ilmu ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kemakmuran. Produksi sebagai kegiatan ekonomi. Faktor-faktor produksi ada faktor alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Masing-masing ini memiliki turunannya. Faktor alam, ya, misalnya tanah nanti akan menghasilkan sewa tanah. Yang kedua faktor produksi tenaga kerja, ya, maka tenaga kerja nanti akan menghasilkan upah atau gaji. Yang ketiga faktor produksi modal nanti akan menghasilkan bunga modal. Yang keempat faktor produksi keahlian atau skill nanti akan menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi minimal kalau kita ingin hidup, ya minimal punya salah satu dari empat ini. Kalau tidak punya tanah, ya punya tenaga kerja. Kalau tidak punya tenaga kerja, ya punya modal. Kalau tidak punya modal, ya punya keahlian. Kalau empat-empatnya tidak punya, ya sudah, mati saja, ya. Nah, boten. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi mari kita cari kira-kira potensi kita di mana. Apakah kita misalnya alam, sampean tidak usah kerja, tapi punya sawah yang luas, sawahnya disewakan, itu juga akan menghasilkan. Sampean punya tenaga kerja, sampean kerja di rumah, kerja di orang lain, maka akan menjadi modal. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor produksi modal. Ya, modal ini akan menghasilkan bunga modal. Kemudian faktor yang keempat adalah keahlian. Lah, keahlian ini nanti akan menghasilkan skill, keahlian, ya, skill ini atau kalau biasa disebut sekarang itu bukan keahlian tapi kewirausahaan. Nah, keahlian itu sama seperti kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu berarti nanti akan menghasilkan laba atau keuntungan.
Produksi sebagai kegiatan ekonomi. Dalam teori perilaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi saja, namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Nah, ini produksi sebagai kegiatan ekonomi. Proses produksi akan banyak sekali memerlukan komponen biaya yang harus diperhitungkan. Nanti akan dibahas dalam bab selanjutnya. Nah, produksi itu TC, total cost, FC, ya, fixed cost, dan VC, variable cost. Untuk merumuskan biaya beragam, kita dapat mengelompokkan biaya itu menjadi biaya tetap atau TC, atau kemudian FC, fixed cost, dan total cost. Total cost itu berarti total variable, total biaya, mohon maaf. Produksi sebagai kegiatan ekonomi, jadi penerimaan. Jadi secara umum penerimaan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber, ya. Kemudian jenis penerimaan ada penerimaan total, ada penerimaan marginal, ada penerimaan rata-rata atau revenue. Kemudian produksi sebagai kegiatan ekonomi, ini ya, tujuan utamanya adalah untuk mencapai keuntungan maksimum. Nanti akan dijelaskan lagi, ya, dalam bab ini. Yang kedua, setelah produksi adalah distribusi. Jadi distribusi ini bahasanya penyaluran, ya, penyaluran. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Ini namanya apa? Distribusi. Jadi distribusi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang, ya, untuk mengantarkan barang, menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan, ya. Distribusi adalah kegiatan ekonomi. Siapa distribusi itu? Jadi pihak-pihak atau orang atau badan yang terlibat di dalam kegiatan distribusi, menyalurkan barang ke tangan konsumen. Ya, faktor-faktor produksi itu ada produk, ada pasar, ada produsen, dan ada perantara. Jadi produknya itu ada produsen, ada pasar. Masing-masing ini adalah distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Jadi semuanya, mulai dari produk itu juga ada kegiatan, pasar ada kegiatan, produsen juga ada kegiatan, perantara juga ada kegiatan. Kemudian yang selanjutnya mata rantai, ya, ini sangat penting. Distribusi itu kegiatan ada yang pendek, ada yang panjang, sangat pendek, dan sangat panjang. Nggak usah saya jelaskan itu. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah atau menghabiskan nilai barang suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi yang namanya konsumsi itu tidak hanya makan saja. Pokoknya segala kegiatan yang tujuannya mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa itu namanya konsumsi. Jadi tadi produksi adalah kegiatan untuk memproduksi, membuat, kemudian menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Kemudian yang distributor atau distribusi adalah kegiatan penyaluran, menyalurkan barang dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, ini namanya konsumsi. Apa konsumsi itu? Kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi nilai barang dan jasa, ya. Itu namanya konsumsi. Nah, ini ciri-ciri benda konsumsi sudah jelas. Ciri benda konsumsi itu adalah cara memperolehnya diperlukan pengorbanan. Kalau misalnya kita menghirup udara bebas, ya itu bukan termasuk konsumsi. Ya, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, manfaatnya ada nilainya maupun volumenya benda berangsur disebut sekaligus berangsur-angsur. Nah, itu adalah konsumsi. Ya, ini konsumsi, faktor-faktor ada faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Nah, ini pelaku-pelaku ekonomi, ya, rumah tangga konsumen. Ya, pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga pemerintah, dan ada rumah tangga luar negeri. Ya, ini yang pertama adalah rumah tangga keluarga, salah satu pelaku ekonomi, ya. Ini adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Rumah tangga produsen atau yang disebut dengan perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba dan memberi layanan kepada masyarakat. Jadi ini adalah produsen, yaitu pihak yang secara hukum dan ekonomi itu memproduksi barang tujuannya untuk mencari laba atau profit atau profit orientasinya ke laba atau keuntungan. Pelaku-pelaku ekonominya, ya, ini berdasarkan undang-undang. Nah, ini contohnya ada PT Pertamina. Nah, ini adalah pelaku-pelaku ekonomi. Kemudian ini namanya siapa? Pemerintah. Ini masyarakat luar negeri. Jadi rumah tangga produsen, ya, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar
negeri. Ya, ini pelakunya. Pelaku ekonomi yang pertama, peran konsumen sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi tujuannya ini, jadi kita sebagai pemakai barang dan jasa. Yang kedua, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Barang itu tidak akan bisa lancar kalau tidak dikonsumsi, ya, otomatis mandek. Produsen saja produksi itu dan tidak ada yang konsumsi, maka akan kembali ke pabrik, ya, kembali ke pabrik, pabriknya juga bangkrut lagi. Jadi konsumen juga penting. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen, berperan menaikkan atau menurunkan harga produk produksi. Kalau banyak yang minta berarti naik, kalau banyak yang tidak minta atau orang kurang diminati, maka itu namanya turun, ya. Kemudian peran pelaku produsen, itu tadi konsumen, ya. Konsumen yang kedua adalah produsen, yaitu sebagai penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai pihak yang dapat meningkatkan produksi domestik bruto (PDB). Nanti ada lagi penjelasan apa itu PDB. Sebagai pemakai faktor produksi. Jadi kalau kita sebagai konsumen itu memiliki faktor produksi, kalau produsen itu pemakai, ya. Jadi menggunakan tenaga kita, menggunakan tanah kita, menggunakan modal kita, menggunakan skill keahlian kita. Kemudian yang keempat, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudian fungsinya apa lagi? Membayar kepada siapa? Konsumen. Karena konsumen yang memiliki faktor produksi, maka produsen harus membayar. Jadi kalau yang sampean gunakan itu adalah tenaga, maka sampean akan mendapatkan upah atau gaji. Tapi yang kalau sampean tanamkan itu modal, ya, nanti akan menghasilkan bunga modal atau keuntungan. Kemudian kalau yang sampean sampaikan itu, yang sampean berikan kepada produsen itu adalah skill atau keahlian, maka laba atau keuntungan. Ini peran-perannya. Peran pemerintah, ya, pemerintah itu juga sangat penting, ya. Ini di samping pemerintah itu juga ada produsen, juga konsumen, juga membeli barang, juga menghasilkan barang ini. Ini silakan ditulis sendiri, ya. Ya, ini peran-perannya, peran pemerintah. Nah, peran pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri, yaitu tepat mengekspor barang dan jasa, memberikan pinjaman, menampung tenaga kerja, memberi sumbangan dan sebagainya. Nah, ini rumah tangga, ini rumah tangga keluarga, ya. Rumah tangga produsen. Nah, misalnya kalau yang garis biru dari sini ke sini ini berarti, nah ini yang dua sektor tadi, ya. Ini dua sektor. Nah, ini antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Yang atas ini adalah pasar barang dan jasa, yang bawah ini pasar faktor-faktor produksi. Kalau sini kamu yang berikan misalnya sumber daya, maka di sini pembayaran akan sumber daya. Kalau ini yang diberikan barang, berarti ini pembayaran atas barang. Ini dua sektor. Kemudian yang kedua adalah model tiga sektor, yaitu rumah tangga, pemerintah, dan produsen. Misalnya sini, kalau yang atas ini berarti barang dan jasa, kemudian yang bawah ini faktor-faktor produksi. Ya, ini misalnya rumah tangga produsen, berarti ini pajak. Jadi dia membayar pajak kepada pemerintah. Rumah tangga keluarga juga membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah memberikan fasilitas, memberikan sumber daya. Ini sama. Misalnya yang atas rumah tangga keluarga, ini kepada produsen, maka dia akan, nah ini bayar, ini akan dikasih. Nah, ini misalnya yang kita serahkan adalah tenaga kerja, maka kita akan mendapatkan upah. Yang kita serahkan tanah, kita menghasilkan sewa tanah, ya. Kemudian kalau 4 sektor ini ditambah masyarakat luar negeri, termasuk ekspor dan impor. Mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Kalau terlalu lama juga nanti videonya juga terlalu besar. Jadi mohon maaf, saya sampaikan itu. Jadi peran pelaku ekonomi itu ada produsen, konsumen, kemudian distributor. Kemudian peran pelaku ekonomi ada rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nanti bisa kurang jelas bisa WA ke saya, Pak Ridwan, 085 606 424 836. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.